Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Putri. Jadi kali ini gue mau ngebahas atau sharing mengenai situasi yang mungkin pernah atau sedang kalian alami. Dan sejujurnya terkadang gue juga mengalami situasi ini sih. Situasi apa? Yaitu situasi berdamai dengan diri sendiri. Mungkin yang udah pernah ngalamin lebih bingung gimana sih cara yang agar efektif untuk berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk mari dengarkan. Oke, sebelum kita ngebahas tentang apa sih berdamai dengan diri sendiri dan ada nggak sih cara yang lumayan efektif lah agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Oke, jadi menurut ibaratnya ilmu atau info yang gue tahu, di mana pada tahapan usia tertentu manusia itu akan nyalamin dinamika psikologis yang berbeda-beda levelnya. Misalkan contohnya itu pada usia SMP kita sudah mulai mengenal namanya persahabatan yang cukup erat banget kan. Masuk ke tahap SMA itu atau usia jenjang SMA itu dimana kita sudah mulai mengenal namanya persahabatan dan pertemanan dengan lawan jenis, dan juga mungkin bisa dibilang percintaan. Masuk ke usia masa-masa kuliah mungkin kita sudah mulai lebih ke individu gitu, nggak seperti masa zaman-zaman sekolah, tetapi masa-masa kuliah itu mungkin sudah mulai ibaratnya merencanakan masa depan. Misalnya orang yang lagi kuliah punya pasangan dari masa-masa mungkin pertengahan zaman-zaman SMA, ini masa-masa kuliah hubungannya mau dibawa kemana gitu. Dan juga setelah masuki masa-masa mungkin yang namanya pertemanan itu masih ada, tapi mungkin hanya satu atau dua orang, itu ibaratnya orang yang mungkin sulit untuk dekat atau bahkan mengenal orang gitu. Beda halnya dengan orang yang memang mungkin gampang untuk berbaur, gampang untuk bersosialisasi, mudah untuk dekat sama orang, kenal sama orang. Mungkin ya ada 5-10 yang ibaratnya pertemanan itu menetap gitu. Masa-masa selesai wisuda atau ibaratnya masa-masa kelulusan gitu, sudah tuh mulai masuk ke dalam masa-masanya dimana udah mulai lebih individu lagi, udah sama-sama sibuk, udah jarang ngumpul, jarang hangout bareng gitu kan. Mungkin bagi cewek-cewek atau perempuan-perempuan tuh udah mulai jarang-jarang nginep biasanya gitu kan, bagi cewek-cewek tuh. Setelah masa-masanya kelulusan, lebih individu lagi, lebih sibuk lagi gitu kan. Ada yang lebih fokus ke karir, mungkin juga ada yang lebih fokus untuk mencari pasangan, untuk mengarah ke jenjang yang serius. Mungkin juga yang udah punya pasangan dari masa-masa pertengahan kuliah atau akhir-akhir kuliah udah mulai merencanakan yang namanya pernikahan gitu. Dan sebenarnya sih situasi seperti itu masing-masing dari orang sih akan mengikuti jalannya tersendiri. Mungkin masing-masing itu akan ngerasa punya kesibukannya, cuma ya seiring berjalannya waktu aja sih. Dan bagi teman-teman kalian yang mungkin masih fokus dengan karir gitu, atau mungkin masih memulai untuk mencari pekerjaan gitu kan, pasangan pun belum ada gitu kan, lama-kelamaan selain dia merasakan kesepian, mungkin orang itu juga akan ngerasa punya gap dan ngerasa kalau teman-teman mereka yang sudah punya pasangan, sudah menikah bahkan berkeluarga, sudah mulai merasakan, oh teman-teman gue itu udah nggak peduli nih, pertemanan itu bukan dijadikan untuk prioritas utama gitu di pandangan dia soal teman-temannya yang sudah punya pasangan, sudah menikah bahkan berkeluarga seperti itu. Nah, beda hal dengan ibarat teman-teman kalian yang sudah punya pasangan, sudah berkeluarga. Mungkin terkadang pada saat momen-momen kalian bisa ngumpul, bisa hangout bareng, mungkin kalian akan mendapatkan info atau bakal ngerasa, gue kayaknya diomongin deh, gue kayaknya jadi agak beda deh, gue kayaknya ibaratnya kok agak dibedain nih sama temen gue, karena mungkin gue jarang hangout, jarang kumpul. Dan mungkin teman kalian yang lebih fokus ke karir, yang mungkin belum punya pasangan gitu,
mungkin bahasa jahatnya ya, akan ngomongin kalian gitu. Lo tahu nggak sih, si dia sekarang udah berkeluarga, udah punya pasangan, udah nggak mentingin kita, udah nggak peduliin teman-teman kita. Ibarat kata zaman sekarang mungkin kalian dijulitin gitu kali kan. Nah, pada saat itulah rasa kesal itu mungkin pasti sih, rasa kesal tuh ada, ibaratnya kita diomongin gitu sama teman kita sendiri yang biasanya tukang curhat bareng, ngobrol bareng, apa-apa bareng, pokoknya kan kita dijulitin gitu. Rasa kesal tuh pasti ada sih. Dan itu mungkin dulu zaman gue sekolah itu ada pasti itu. Tapi gue mengira semakin kesini, gue kira itu lambat laun akan selesai, dalam arti udah nggak ada, udah sibuk sama kesibukannya masing-masing, udah sibuk sama urusannya masing-masing, waktu buat ngobrol, buat ngumpul juga udah sulit. Nah, dari kejadian itulah gue bisa menyimpulkan dimana ternyata kalau misalkan gue cuma kesel, terus gue terus-terusan kepikiran, terus-terusan sedih, itu gue ngerasa ada yang salah nih sama diri gue gitu. Karena ya lambat laun semua orang akan memilih jalannya masing-masing, dan gue nggak bisa maksa gitu. Orang akan terus sama gue, orang akan bersama gue terus-terusan tuh gue nggak bisa maksa. Dimana kalau ibaratnya gue terus-terusan kesel, terus-terusan kepikiran, terus-terusan ngerasa sedih gitu, itu sebenarnya ada salah satu yang salah sama diri gue. Dan inilah ada yang salah sebenarnya sama diri seseorang, dimana ketika dia nggak nyaman dengan situasi tertentu gitu, dia itu emang nggak nyaman gitu, bukan sebuah berpura-pura nggak nyaman, tapi memang dia tidak nyaman dengan situasi seperti itu gitu. Kita harus mengakui kalau kita nggak nyaman gitu. Kita harus mengakui kalau kita itu sedang sedih. Sebisa mungkin ibaratnya kita bisa menggambarkan atau mengekspresikan emosi yang sedang kita alami gitu. Karena kalau kita pendem, kita terus-terusan ngerasa gue nggak apa-apa kok, ini bukan apa-apa gitu, itu sebenarnya salah. Kalau memang kita kesal, kita kecewa, kita ngerasa sepi, itu adalah sebuah emosi, dan nggak ada salahnya kok buat kita menggambarkan atau mengekspresikan emosi tersebut. Nah, kalau kita ibaratnya sudah bisa memahami emosi yang kita rasakan, bagaimana kita dapat jujur dengan diri kita, dengan apa yang kita rasain gitu kan, dengan emosi yang kita sedang rasakan gitu. Jangan dipendem gitu. Jujurlah sama apa yang kita lagi rasain gitu, dengan berbagai situasi dan kondisi tertentu gitu. Dan mungkin kalau gue ya, ada beberapa cara yang mungkin bagi gue lumayan efektif untuk gue ibaratnya berdamai dengan diri gue sendiri, dengan apa yang gue alamin gitu. Oke, jadi menurut gue cara untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, mungkin dari prosesnya itu yang pertama itu yang bisa gue lakuin adalah gue harus berusaha merefleksikan diri gue, dimana dalam artian gue harus memiliki pola pikir, kita harus sadar dimana kita nggak bisa bikin semua orang senang sama kita, begitupun sebaliknya. Kita sebisa mungkin menyadari kalau apa yang kita sudah perbuat itu sudah yang terbaik buat orang itu. Setelah itu ada cara yang kedua, yaitu mulai berlatih mengakui kesalahan kalau memang kita salah gitu, dan meminta maaf lah kalau memang kita salah. Kita bisa belajar loh dari kesalahan yang mungkin pernah kita lakuin itu. Walaupun kita nggak ngerasa salah, tapi kita kan ya tahu, tanpa kita sadarin mungkin perbuatan atau ibaratnya omongan kita mungkin ada yang nyakitin hati, tanpa kita sadarin kita nggak tahu. Jadi meminta maaf itu bagi gue sih ya salah gitu, dan bukan berarti merendahkan diri sendiri ya gitu. Nah, cara yang ketiga yaitu dimana kita mencoba memberikan perhatian kepada perasaan yang emang lagi kita rasain gitu. Yang dulu kita jadikan prioritas utama itu dia akan selalu bisa kita taruh di prioritas utama. Misalkan dulu kita apa-apa sama teman gitu kan, sampai ibaratnya pasangan, bahkan keluarga kita nomor 2 kan atau nomor 3 kan gitu. Mungkin bisa kita atur lagi gitu ibaratnya. Pertemanan bahkan mungkin bisa dijadikan paling akhir. Kita mencoba memberikan perhatian kepada perasaan kita. Kalau kita emang lagi nyaman sama pasangan, mungkin teman bisa kita jadikan prioritas kedua apa ketiga gitu kan. Kalau kita lagi nyaman sama
keluarga, mungkin pasangan dan pertemanan kita bisa jadikan prioritas selanjutnya gitu. Nggak ada yang salah kok gitu kan. Yang gue ingetin di sini, kita harus ingat dan kita utamakan kebahagiaan diri kita gitu. Cukup nggak suka aja gitu sama orang, dan jangan sampai kita bertindak jahat ke orang. Oke, mungkin sekian dulu informasi mengenai cara kita berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih, bye.